Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun hampir 1% ke angka 6.814. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat masih didistribusikan oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBRI. BBRI hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke harga 4.270. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat BBRI saat ini terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 150. Bisa kita lihat, secara tren saat ini BBRI mulai bergerak downtrend. Sebelumnya mengetes garis EMA 150 di sekitar angka 4.390 berhasil rebound. Tapi bisa kita lihat garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten, mencoba untuk break, gagal naik dan malah melanjutkan penurunan. Dan jika kita perhatikan, support terdekat saat ini ada di zona 4.200 sampai 4.250. Sebelumnya BBRI sempat turun mengetes zona ini, setelah turun di bawah garis EMA 50 150 masih bisa rebound. Sekarang BBRI kembali turun mengetes zona support ini. Selama masih bisa bertahan, saya lihat BBRI trennya masih akan sideways untuk tren jangka menengah. Tapi untuk tren jangka pendek, BBRI saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini juga masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini 1% lebih terlihat ada distribusi besar. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham BBRI ini. Jadi dari data yang kita dapat, BBRI masih ada potensi untuk turun mengetes zona support ini minggu depan. Jadi apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya masih bisa pantau saham BBRI untuk coba entry di sekitar zona support 4.200 sampai 4.250. Jadi apabila menyentuh zona support ini, BBRI masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry untuk swing trade. Jadi bisa entry dan hold selama support ini tidak terlewati. Dengan target take profit jangka pendek menurut saya di sekitar angka 4.350 sampai 4.400. Karena ingat walaupun berhasil rebound, tapi apabila ternyata masih gagal naik di atas kedua garis EMA ini, secara tren BBRI masih belum bergerak tren. Jadi apabila masih gagal break, masih ada potensi untuk kembali dibuat turun. Jadi beda dengan ini bisa kita lihat turun mengetes zona support. Pada saat naik berhasil break garis EMA 51 150 berarti potensinya mengarah ke atas. Tapi apabila teman-teman entry di support, terlihat mencoba break kedua garis EMA ini masih gagal break. Seperti contohnya ini, berhasil rebound, keesokan harinya bergerak naik, tapi pada saat mengetes garis EMA 50 ternyata terbentuk candle merah, dan keesokan harinya malah melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus hati-hati. Apalagi jika teman-teman lihat, asing masih terus distribusi saham BBRI. Apabila masih terus banyak distribusi, saya lihat BBRI malah berpotensi untuk menembus support ini. Apabila support ini terlewati, BBRI berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di angka 4.000. Selanjutnya TWR bisa kita lihat hari ini turun 2% lebih ke harga 1175. Dan penurunan ini membuat TWR saat ini juga berada di bawah garis EMA 50. Jadi sebelumnya setiap kali menyentuh garis EMA 50, TWR masih bisa bertahan. Tapi mencoba untuk naik di atas harga 1250, TWR memang masih gagal break. Tapi saat ini secara tren sudah mulai melemah karena garis EMA 50 yang saat ini di harga 1205 sudah berubah menjadi resisten. Dan untuk support EMA 150 bisa kita lihat saat ini tepat di angka 1150. Jadi untuk tren jangka menengah, TWR masih sideways, belum terkonfirmasi downtrend karena masih ada garis EMA 150. Jadi selama masih kuat di garis EMA 150, TWR masih ada potensi untuk rebound dan mencoba naik di atas garis EMA 50 kembali. Dan garis MACD, jika kita perhatikan saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 2% lebih ini malah terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sedangkan asing terlihat masih terus distribusi saham TWR ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya TWR masih bisa dipantau pergerakannya. Karena saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Jadi apabila kita mau entry, masih bisa tunggu di sekitar harga 1150. Apabila TWR minggu depan mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan, bisa coba entry.
dengan target jangka pendek di harga 1200 sampai garis EMA 50 di harga 1205. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat berhasil rebound tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break. Karena apabila garis EMA 50 belum berhasil terlewati, secara tren TWR akan mulai melemah trennya. Jadi hanya memanfaatkan untuk swing trade atau trading jangka pendek apabila terlihat memang masih gagal break garis EMA 50 ini. Selanjutnya bisa kita lihat MDKA juga hari ini turun 2% lebih ke harga 3.660. Dan secara tren bisa kita lihat MDKA saat ini trennya terus bergerak downtrend. Jadi sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50-150 tapi ternyata setelah itu lanjut turun kembali di bawah garis EMA 50-150 dan saat ini jika kita perhatikan sudah turun di bawah support 3.800. Jadi walaupun memang support ini belum terkonfirmasi break, tapi secara tren bisa kita lihat MDKA trennya saat ini terus bergerak turun. Dan untuk support berikutnya bisa kita lihat di sekitar angka 3.450. Jadi sebelumnya di sekitar bulan Juli MDKA juga sempat turun lumayan dalam. Pada saat menyentuh harga 3.450 masih bisa rebound kembali. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini juga masih terus bergerak turun. Dan bisa kita lihat pada penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi asing juga terlihat masih terus distribusi saham MDKA ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MDKA masih ada potensi untuk lanjut turun minggu depan. Jadi walaupun ini belum terkonfirmasi break support di 3.800, sehingga MDKA hari Senin depan masih ada potensi untuk mencoba naik kembali di atas harga 3.800. Tapi ingat, apabila hari Senin depan mencoba untuk naik di atas harga 3.800 ternyata MDKA masih gagal naik dan terbentuk malah candle merah, hati-hati, MDKA potensinya lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Jadi ada potensi untuk turun kembali menutupi gap yang sempat terbentuk pada bulan Juli ini. Jadi ada potensi ke sekitar 3.500 sampai 3.450. Jadi apabila teman-teman mau entry, paling aman menurut saya spekulatif buy di sekitar harga 3.450 sampai 3.500. Karena sebelumnya sempat menyentuh target harga ini dan rebound kembali. Jadi hanya entry apabila terlihat ada tanda-tanda untuk rebound dari support. Apabila belum terlihat ada candle hijau, sebaiknya jangan entry di sekitar support. Karena bisa saja MDKA malah melanjutkan penurunan. Selanjutnya Telkom bisa kita lihat hari ini juga turun 0,23% ke harga 4.290. Dan bisa kita lihat saat ini Telkom juga gagal naik di atas garis EMA 150 di harga 4.330. Jadi beberapa hari terakhir ini Telkom hanya bergerak di sekitar garis EMA 150. Memang ini belum terkonfirmasi support di EMA 150 terlewati, tapi bisa kita lihat saat ini Telkom berada di bawah support EMA 150 dan 2 hari terakhir terbentuk candle merah. Jadi hati-hati, secara tren pun Telkom saat ini sudah mulai melemah. Dan untuk support berikutnya di bawah garis EMA 150 itu di harga 4.200. Dan garis MACD pun terlihat masih terus bergerak turun. Untuk Telkom bisa kita lihat pada penurunan hari ini malah terlihat ada akumulasi. Tapi asing hari ini terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi 1 minggu terakhir jika kita lihat asing terus distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi untuk Telkom, walaupun belum terkonfirmasi break garis EMA 150, hati-hati menurut saya apabila terpantau minggu depan Telkom candlenya sudah berada di bawah garis EMA 150 sehingga terkonfirmasi break support EMA 150, maka Telkom trennya akan mulai bergerak downtrend. Dan ada potensi ke 4.200. Jadi apabila teman-teman baru mau entry untuk saham Telkom, menurut saya wait and see dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini sudah mempunyai saham Telkom di harga atas, menurut saya pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata support di EMA 150 gagal menahan penurunan dari saham Telkom. Karena secara tren, Telkom juga akan mulai bergerak downtrend. Selanjutnya saya akan coba bahas sebentar. Saratoga juga hari ini didistribusikan asing, dan sebelumnya pada saat turun di bawah garis EMA 150 ini saya sudah sarankan hati-hati karena secara tren akan mulai melemah. Jadi hampir mirip dengan Telkom tadi, pada saat ini masih berada di atas garis EMA 150, tapi bisa kita lihat pada tanggal 12 Oktober Saratoga sudah terkonfirmasi break garis EMA 50-150 sehingga secara tren akan mulai melemah. Untuk Saratoga saat ini mencoba untuk turun mengetes support 2400.
Jadi untuk saham-saham yang saat ini mulai turun di bawah garis EMA 50 150, apabila teman-teman punya, menurut saya harus hati-hati. Apalagi bisa kita lihat IHSG saat ini trennya sudah mulai melemah, sudah mulai bergerak downtrend. Jadi teman-teman harus punya trading plan yang jelas apabila mau hold sebuah saham yang saat ini trennya turun, apakah memang mau average down atau mau hold terus sampai berbalik arah. Dan kita harus tahu apabila kerugian sudah terlalu dalam, untuk berbalik arah akan lebih sulit. Contoh yang lain bisa kita lihat ICE hari ini juga ada distribusi asing. Bisa kita lihat di sini setelah berhasil turun di bawah garis EMA 150, trennya juga akan bergerak turun. Walaupun ada dua candle hijau, tapi bisa kita lihat garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten. Jadi saham-saham seperti ini harus hati-hati. Untuk ICE saat ini masih bertahan di atas support 6.350. Apabila support ini terlewati, ICE juga berpotensi lanjut turun ke angka 6.000. Jadi teman-teman harus tahu beberapa saham yang secara tren saat ini sudah mulai reversal trend. Jadi jangan paksain untuk membeli saham-saham yang baru reversal trend, karena apabila masih lanjut turun, teman-teman akan loss lumayan besar. Apalagi terlihat masih banyak distribusi. ICE hari ini juga walaupun tidak naik dan turun, ada distribusi. Bisa kita lihat. Bisa teman-teman lihat, ini asing masih terus distribusi. Tadi Saratoga juga asing masih terus distribusi. Jadi untuk saham-saham yang secara tren sudah mulai berbalik arah dan terlihat masih ada banyak distribusi, harus hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.